Salah satunya itu Bang, yang kayak saya bilang kemarin tuh. Jadi memang ada orang-orang yang dibuat ingin ini yang sengaja dibuat untuk pansos gitu, cari perhatian sama orang, caper. Nah, setelah mendapatkan perhatian besar itu kan tetap eksis lagi. Jadi perdebatan tuh gak hilang-hilang gitu maksudnya. Seperti saya kemarin lah disuruh injak Bible sampai Jumat, setelah saya nurut, rupanya saya dikambing hitamkan, kan bangsat itu si Jumat. Nah, kawan-kawan, saya juga terkejut mendapat fakta bahwa ini ada sebuah berita, ya, bahwa anggota si Zuma ada yang membelot. Jadi kayak film-film agen rahasia juga ini kawan. Pengikut si Zuma ini ada yang membelot dan dia membocorkan berbagai macam rahasia si Zuma. Mari kita dengar dulu apa-apa saja. Ternyata kelakuannya ini mengerikan juga kawan. Kita lihat dulu ya, kita saksikan dulu. Pakai toa kencang segala macam, jadi dia otomatis yang pertama dia menghujat dulu. Kita dibikin sakit hati dulu gitu. Misalnya nih, lu bulldognya si ini lu Oten, lu penyembah kolor misalnya. Jadi dia nyerang, dia nggak mau diskusi secara ilmiah dan data, biar kita menyerang secara hujatan juga. Nah, dia itu trik. Halo Bang. Jadi sangat jarang kalau Zuma itu berdebat dengan menggunakan data, karena dia nggak bisa buka data, sebenarnya dia nggak bisa. Nah, di depan dia itu ketika dia live, di depan dia itu ada moderator dan laptop gede untuk membukakan data-data. Jadi dia nggak bisa menghafal itu, nggak bisa. Kalau dia tutup mata, dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya modal teriak-teriak. Halo, izin Bang, bentar. Seperti apa yang aku ketahui. Ya silakan Bang Nasution. Ini kan menarik ini buat Abang Yohanes yang baru masuk ini. Ini menarik buat saya ya. Abang baru murtad. Iya betul Bang. Maaf saya mau bertanya, tapi ini bukan debat. Abang ya jangan tersinggung kan begitu. Iya betul. Sebelumnya berarti Abang Muslim kan? Iya Bang, sebelumnya saya Muslim. Cuman memang setiap saya diskusi masuk ke koma-koma, saya nggak pengen lagi menyentuh ajaran saya yang lama. Saya sudah mau move on. Saya tidak ingin diingatkan tentang masalah lalu saya lagi. Bentar dulu Bang. Bang, ini kan biar meluruskan ini, soalnya ada yang nonton juga kan. Iya. Nggak simpang siur nih berita kita ini kan. Soalnya dari Abang murtadnya udah berapa lama Bang? Sekitar masih hitungan bulan, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Berarti kalau misalnya biar meyakinkan orang-orang yang komen di bawah ini kan, pasti Abang masih ingat dong dasar-dasarnya Muslim itu seperti apa? Kalau untuk oke, saya jawab ya. Jadi gini Bang, kalau memang kita mau berdebat atau saya yakin tentang Al-Quran dan hadis saya paling lebih tahu dari Abang, bahkan dasar-dasar tentang keislamannya. Tapi kalau misalnya Abang mau bertanya itu ke saya, mau mengulas itu kembali, ini saya mau katakan begini. Saya seperti bagaimana kita ketika terjerumus dalam suatu lembah kecuraman gitu ya, di mana kita tersesat dan sekarang kita sudah terselamatkan, kita nggak ingin lagi dong balik ke hal-hal yang buruk. Enggak. Maksud saya gini Bang. Bang Nasution, gini Bang. Sebenarnya gini Bang, kita nggak usah terlalu fokus kepada orang komentar. Karena gini, sebenarnya mereka percaya atau tidak, itu nggak hak kita. Bukan tugas kita untuk membuktikan itu Bang. Jadi biarkan begitu Abang logika. Jadi yang saya tahu Bang, Zuma ini juga itu punya rencana selalu nih Bang ya, selalu memiliki rencana licik, betul nggak? Betul itu Bang, betul. Saya juga bisa buktikan itu. Ya, jadi dan dia ini setiap hari itu ya selalu menciptakan polemik-polemik. Jadi memang ada tugas masing-masing. Bang Zuma malam hari ini ke sini, nah ciptakan gini gitu. Jadi memang setiap hari itu ada terus bahan yang diinikan sama dia. Salah satunya itu Bang, yang kayak saya bilang kemarin tuh. Jadi memang ada orang-orang yang dibuat ingin ini yang sengaja dibuat untuk
pansos gitu, cari perhatian sama orang, caper. Nah setelah mendapatkan perhatian besar itu kan tetap eksis lagi. Jadi perdebatan tuh gak hilang-hilang gitu maksudnya. Seperti saya kemarin lah disuruh injak Bible sampai Jumat. Setelah saya nurut, rupanya saya dikambing hitamkan. Kan bangsat itu si Jumat. Iya betul. Jadi sangat banyak sebetulnya korban Bang. Cuman begini, ada 1, 2, bukannya 1 sampai puluhan orang ya yang udah tahu bahwa kemudian mereka sebenarnya tersesat mengikuti ajaran Juma ini. Tapi mereka tidak sanggup untuk berkutik gitu loh. Nggak sanggup untuk menyuarakan itu karena takut ada intimidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, para pengikutnya ini sudah tergantung dengan iuran. Nah, iuran itu kan dijanjikan akan dikembalikan nanti beberapa persen gitu. Nah, itu sudah disetorkan beberapa bulan. Nah, ketika dia keluar, otomatis kan itu hangus. Jadi itu satu trik yang dilakukan oleh Juma dan Jum untuk mengikat para pengikutnya itu, disuruh beriuran tiap bulan gitu. Biar pengikutnya ini nggak pergi meninggalkan dia, karena kalau pergi dia akan rugi. Nah, saya salah satunya yang udah terlibat dalam hal itu, tapi semua saya ikhlaskan. Daripada saya seperti apa ya, saya tetap bertahan seperti memegang bara, saya jalanin juga, saya lepas sakit, saya pegang tetap sakit gitu loh. Jadi saya harus berani mengambil keputusan. Mending saya lepaskan itu semua, beban saya ringan. Oh, seperti buah si malakama Bang ya? Iya, jadi buah si malakama Bang. Iya. Dipegang sakit, dilepas juga sakit. Cuman harus kita lakukan salah satu. Nah, pertanyaannya sampai kapan kita terlibat terus setoran, iuran segala macam kan gitu. Jadi kita harus berani meninggalkan memutuskan salah satu keputusan. Biar coba satu pertanyaan saya Bang. Kemarin kan sebelum Abang mu'alaf itu, sebelum Abang murtad itu kan aku pernah bilang, Zuma itu kan selalu kumpulkan donasi setiap hari untuk yayasan, tetapi yayasan nggak ada. Iya betul, itu dilakukan itu. Dia buat mereka dia tunjukkan bahwasanya lagi pembangunan perumahan, betul? Iya betul. Udah itu, gitu dana itu dilakukan dia, mereka. Jadi sebenarnya dana yang dikumpulkan itu ke situ untuk pribadi Bang, memperkaya diri. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka pernah jalan-jalan semua ke Bandung dan dana ini mereka pergunakan. Jadi sebenarnya yang disesatkan itu umat. Yang diuntungkan itu ya mereka, apologet api-api itu yang mengatasnamakan umat gitu loh. Jadi yang mudah-mudahan lah di sini yang sering mengagung-agungkan Juma itu makin sadar. Itu aja harapan saya sebetulnya. Oke, siap. Iya, malam Bang Logika. Bang Logika, saya mau tanya ini. Bang Logika, saya mau tanya dulu Bang Logika. Bagaimana pendapatnya Bang Logika ketika Suma mengatakan menghujat Allah itu boleh? Sebenarnya boleh Bang menghujat Allah kalau udah siap dengan neraka. Nah, artinya secara tidak langsung Bang Logika setuju bahwa tidak boleh menghujat Allah nantinya di neraka. Tetapi perkataan Bang Suma, saya punya rekamannya Bang Tuan Logika, yang di mana Suma, ya yang di mana Suma dia sendiri mengatakan menghujat Allah SWT itu boleh, tetapi menghujat Yesus Kristus tidak boleh. Ini saya coba besarin saya biar saya kasih tunjuk rekaman saya juga. Nah, sebelum saya rekam, ini anak yang Horik ini dia naik ke roomnya Bang Suma, dia menanyakan di surat Al-An'am 108. Nah, di surah Al-An'am 108 di sana itu kan tertulis jangan menghina sesembahan orang lain selain Allah. Nah, itu perintah dari Allah. Jadi jangan menghina karena kemudian nanti mereka membalas memaki Allah. Di surah Al-An'am. Nah, anak itu menanyakan kepada Bang Suma dan anak ini menegur Bang Suma, Bang, jangan memaki-maki Tuhan yang disembah selain Allah gitu, Tuhan yang disembah orang Kristen gitu. Ini Bang, saya putar ya. Ini saya langsung ke
poin inti ya Bang, yang dimana semua mengatakan bahwasanya menghujat Allah SWT itu boleh, ini Bang. Mungkin seperti itu Bang, karena itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, apakah kita boleh membalas makian mereka? Iya, kalau mereka memaki Allah ya wajib. Mereka memaki Allah SWT wajib. Itu perintah dari Bang Suma. Menurut tuang logika gimana? Ya lanjut Bang, lanjut. Ya. Jadi kita, kalau mereka memaki Allah, maka kita juga wajib memaki Yesus. Oh enggak, itu bukan ajaran saya. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk memaki Yesus. Ya, saya bukan mengajarkan orang untuk memaki Yesus, tetapi memaki Allah wajib. Kata Bang Suma, teman-teman. Menurut tuan logika gimana tuan logika? Wah, ngapain lagi Abang minta pendapat, saya orang udah ngomong gitu dia. Iya teman-teman, jadi di sini saya membuktikan kalau Suma ini memang dia ini sangat sesat ya teman-teman. Rajuma ini. Serius Bang, coba Abang dengar lagi sekali lagi, saya putar ya ini ya. Saya langsung sampai ke sini aja. Nah ini akhir nih. Karena kenapa Bang Suma kemudian mengatakan jangan memaki Yesus? Karena anak itu sudah membawa surah Al-An'am 108 yang dimana jangan memaki sesembahan orang lain. Tetapi apa kata Bang Suma di sini teman-teman? Anak ini bertanya. Kita dengar lagi. Nah itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, saya putar sini. misalkan gitu, atau pokoknya istilahnya yang menurut saya itu bisa menyinggung orang-orang Kristen, dan akhirnya mereka akan mencari pelampiasan untuk balas dendam, yang kemudian mereka buat koma, lalu kemudian membahas tentang Islam, memaki-maki Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Mungkin seperti itu Bang, karena itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, apakah kita boleh membalas makian mereka? Iya, kalau mereka memaki Allah ya wajib. Memaki Allah ya wajib teman-teman. Jadi kalau saya memaki Allah SWT itu kalian jangan marah karena itu perintah langsung dari gurunda kalian Suma. Ya teman-teman. Jujur saya Kristen Bang tuan logika. Tetapi kemudian pernyataan dari Bang Suma itu diwajibkan untuk memaki Allah SWT. Jadi kita kalau mereka memaki Allah, maka kita juga wajib memaki Yesus. Oh enggak, itu bukan ajaran saya. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk memaki Yesus. Ya, jadi teman-teman, saya mau sampaikan di sini, menurut Bang Suma, kalian pengikut Bang Suma itu jangan sesekali kalian memaki Yesus, karena itu bukan ajaran Bang Suma ya teman-teman. Mungkin saya dari situ aja Bang tuan logika. Wah parah Juma ini ya. Ya. Memang aduh Juma, makin hari kamu ini. Iya betul. Jadi satu lagi ya, yang bikin saya miris ketika Juma itu di suatu ketika pernah berdebat, dia mengakui bahwa Allah itu tidak punya istri. Nah, dari sini kan jelas dari ajaran agama-agama yang lain beranggapan bahwa Allah ini kan jadi berjenis kelamin laki-laki, dia jadi makhluk gitu loh. Karena dikatakan di sana Allah itu nggak punya anak karena dia nggak punya istri. Saya rasa ini sangat menyesatkan banyak umat. Karena alasan yang dibawa itu akan dibawa oleh pengikut-pengikutnya kemudian. Nah kira-kira gitu kawannya. Termasuk juga menyamakan wudhu dengan baptis. Wah emang parah. Termasuk kemarin mengakui bahwa batu menghapus dosa. Udah perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa kayaknya itu Bang. Udah sebetulnya gini Bang logika ya. Sebenarnya dia pintar. Juma ini pintar meraih keuntungan dari orang-orang bodoh, umat-umatnya yang bodoh sebetulnya. Dia pintar memanfaatkan suasana sehingga jadi gini, ketika misalnya ada komal-komal Kristen yang menghujat ajaran Islam,
Nah, umat-umat ini kan akan merasa jengkel, merasa sakit hati, sehingga dia mengadu ke Juma. Nah, Juma memanfaatkan itu. Jadi di satu sisi, betul apa yang dikatakan oleh Black Sweet ini, agar kemudian orang-orang Kristen itu dari ajaran-ajaran yang lain menghujat Allah. Nah, ketika dia menghujat Allah, nah banyak umat-umat yang datang mengadu ke Juma. Nah, di sana Juma akan melampiaskan seperti mewakili mereka. Nah, ketika mereka terwakili, disinilah Juma masuk dengan tamengnya, misalnya melakukan iuran, sumbangan, koin, segala macam untuk pembangunan masjid. Dan itu semua digunakan untuk pribadi dia sendiri. Kemarin dia jalan-jalan di Bandung segala macam, itu digunakan untuk itu. Nah, tadi kan saya udah panjang lebar berbicara mengenai itu. Tapi terserah, yang fanatik dengan Juma itu ya silahkan aja. Tapi mudah-mudahan kalian lambat laun sadar. Yang penting kami di sini, termasuk saya pribadi pengikut yang sangat ngefans dulu sama Juma. Sangat saya agung-agungkan. Saya salah satu timnya, di mana setiap dia berdebat saya ada. Tapi sekarang saya sadar gitu loh. Nah, yang penting kami di sini, termasuk saya, apalagi saya udah menyampaikan kebenaran itu. Kalau kalian masih mengikuti dia ya terserah, itu urusan kalian. Dan nanti kalian juga akan menyesal pada waktunya. Itu seperti menyalakan bom pelan-pelan gitu loh. Tinggal menunggu kapan meledaknya aja. Nah, nanti kita lihat aja ya apa yang terjadi. Aduh, nggak nyangka aku Juma separah itu. Ya. Assalamualaikum. Iya Bang, saya teruskan narasi saya sedikit boleh tidak Bang? Di sini anak ini menanyakan kepada Bang Suma. Bang Suma, di Al-An'am ayat 108 dikatakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Di sini. Nah, Bang Suma karena takut dengan ayat ini, kemudian Bang Suma itu dia menyebutkan jangan kalian memaki Yesus tetapi memaki Allah SWT itu wajib. Nah, karena Bang Suma dia sudah mati kutu dengan ayat ini, karena memang dari mulut-mulutnya Bang Suma kan kita sudah tidak tertipu lagi bahwasanya memang Suma itu seringkali menghujat Tuhannya kami orang Kristen. Makanya kami ini banyak sekali yang bermunculan juga menghujat Allah SWT. Iya betul, dan disitulah Juma menggunakan keuntungannya ya seperti yang saya ceritakan tadi. Ya Bang, saya izin turun Bang Tuan Logika. Terima kasih. Bang saya di sini hanya mau menyampaikan bahwasanya memang Suma ini tersesat yang sangat jauh sekali. Dan masih banyak rekaman juga yang dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Jadi masih banyak lagi teman-teman. Ya terima kasih Bang Tuan Logika atas waktu yang diberikan. Siap. Wah, parah Juma ini emang. Bangsat Juma ini ya. Makin banyak orang tersesat ini buatnya Juma. Bang Logika. Itu Bang Black keyakinannya apa itu? Islam. Juma Pak. Kalian ngapain lah di bawah? Aduh, kalau nggak gitu, kalau nggak udah tinggalkan aja. Oh enggak. Bang Logika. Aku izin turun ya Bang. Gimana Pung? Aku izin turun Oh ya. siap Pung, siap. Eksis lagi, jadi Kawan-kawan. perdebatan tuh gak hilang-hilang gitu maksudnya. Inilah berbagai hal sudah mulai terungkap tentang si Zuma. Pertama dibilang logikal, Zuma yang memerintahkan dia untuk mengijak Bible kemarin kawan. Itu sudah saya klarifikasi sama Zuma. Woi, kau memerintahkan siapa ya? Tuan Logikal menginjak Bible. Menurut si Zuma, kalau bisa Tuan Logikal itu membuktikan, saya akui katanya. Kalau enggak, bagaimana kata dia kan? Itu adalah fitnah. Jadi aku bilang, ya saya juga percaya kau masih punya hati nurani, tidak sekejam itu, aku bilang. Tapi kenapa Tuan Logikal selalu setiap di dalam kesempatan selalu mengatakan Zuma yang memerintahkan dia. Setelah dia pinjak
Bible, sorry bukan Al-Quran ya, Bible. Setelah dia meminjak Bible itu, maka Zuma memojokkan dia dijadikan kambing hitam katanya. Ini sangat-sangat miris kawan. Ternyata orang sekelas si Zuma memerintahkan orang untuk membuat sebuah kejahatan terstruktur. Ya, jangan-jangan Hendy Celebes, ZCC, Julius dan lain-lain itu, mereka melakukan kejahatan terstruktur juga mengenai hujatan terhadap Kristen. Ya. Kemudian ternyata dia mengutip-ngutip iuran. Iuran dari mana? Iuran dari seluruh rekan-rekan dia atau penggemar dia kawan. Dan ada membernya sepertinya. Makanya dibilang karena sudah bayar tiap bulan mereka mau keluar segan atau tidak bisa. Saya keluar saja, uang dianggap hangus. Cuman saya berpikiran begini kawan. Orang ini bisa jadi salah menyampaikan. Saya bukan mau membela Zuma ya, tapi sebagai seorang YouTuber, di dalam YouTube itu ada kalimat gabung, ya kan? Memang itu iuran bulanan kawan. Kita klik, kita berlangganan tiap bulan, ya. Itu otomatis kalau kita misalnya ambil dari rekening atau gimana, otomatis terpotong. Tapi kalau kita bayar bulanan, dia harus kita bayar, kita setujui, baru dia dipotong, ya. Nah, kawan-kawan, saya nggak tahu yang dimaksud orang ini iuran itu apa. Kalau yang seperti tadi, itu adalah dari YouTube-nya menyediakan fasilitas, Facebook juga ada, berlangganan namanya. Kalau TikTok kayaknya ada, saya nggak tahu ya. Nah, itu mungkin yang dia maksud berlangganan. Memang keuntungan yang diperoleh si Zuma memang berlipat-lipat ya kawan-kawannya. Makanya dia sekarang takut mati. Kan dia bilang, saya masih punya anak-anak saya masih membutuhkan saya. Kalau pertama dulu mana takut mati dia kawan. Dia garang. Karena kekayaannya belum seperti sekarang. Sesudah kekayaannya seperti sekarang, dia mulai takut mati. Takut di penjara ya. Nah, jadi saya bukan membela Zuma kawan. Dia harus mengklarifikasi orang ini iuran yang dimaksud apa. Takutku iuran itu gabung itu loh. Diklik gabung. Itu kan tiap bulan hampir sama seperti iuran. Ya. Nah, tetapi yang paling parah Zuma bilang gini. Orang Kristen wajib, kalimat wajib ini. Berarti saya wajib menghujat Allah SWT katanya. Kalau ini memang keliru pernyataan Zuma ini. Zuma tidak bisa berkelit lagi karena ada rekamannya kawan. Sama seperti ketika dia mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha apa gitu ya, bijaksana atau kekal selamanya itu adalah Muhammad. Kan ada itu video dia. Itu sudah ada videonya. Dan dia ketika bilang baptis itu adalah wudhu, juga videonya ada kawannya. Nah, disinilah letak kelemahan daripada Zuma. Kalau dia emosi, pikiran warasnya hilang. Kalau saya emosi-emosinya saya masih kontrol, saya nggak mabuk. Banyak orang ketika emosi dia mabuk. Bukan ketika minuman-minuman keras dia mabuk, tetapi karena emosi dia mabuk. Orang biasanya minuman-minuman keras dia mabuk. Ini enggak, emosi dia mabuk. Lawak kawannya. Nah, nanti kita cari tahu, saya belum tidak tonton video itu kemarin sampai akhir, maka saya tidak tahu Zuma mengatakan bahwa wajib orang Kristen menghujat Allah SWT. Kalau ada pernyataan Zuma seperti ini, semoga Rudi Simamora menonton video saya. Apabila dia panggil polisi, tunjukkan saja video ini. Ya. Tunjukkan bahwa saya menghujat, misalnya kalian kena lantas siapa sajalah yang dipanggil polisi karena menghujat Allah SWT, tunjukkan video ini, saya mendengar Zuma katanya orang Kristen wajib. Saya kira karena ada pernyataan kan gurun dia sekarang. Wajib ya maka saya menghujat. Karena wajib katanya Pak. Kok saya yang dipersalahkan? Saya kan karena mendengar video si Zuma. Ya, itu kalimat kalau kalian pandai bertutur kata. Tapi kalau kalian nggak pandai ya gunakan aja Al-An'am 108 itu. Kan itu juga yang dipertanyakan kepada Zuma. Kita bisa nggak menghina Yesus? Tidak katanya. Sementara si Zuma kerjanya saban hari menghina memaki Yesus kawan. Kan lawak. Ya. Ini sangat-sangat lucu dan untuk kita bahas bersama ya. Mohon kita perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi hari ini kawan? Akan terjadi terus-menerus ini. Percaya kalian. Apalagi banyak pendebat unyu-unyu mendengar pernyataan si Zuma bahwa orang Kristen wajib menghujat Allah SWT. Orang akan niru nanti kawan.
Dan itu suaranya kalau nggak salahku suara si Malikil. Ternyata Malikil ini berteman tidak bagus juga kawan, pengkhianat. Aku nggak pernah mereka ucapan orang kawan, malas. Karena bagaimanapun sesama apologet ini teman sejawat kawan. Apa profesi apologet? Kan teman sejawat kami. Cuman berbeda divisi. Dia divisinya sebelah Arab, saya divisinya sebelah Israel. Kan itu. Pendebat itu, apologet itu teman-teman sejawat kawan. Ya, saya berapologet, orang Kristen berapologet, orang Islam berapologet. Kami teman sejawat. Ya, tetapi beda divisi. Dia divisinya bagian keislaman, saya divisinya bagian kekristenan. Kan gitu kawan ya. Jadi kawan-kawan, perhatikanlah baik-baik. Percaya kalian, semua penghujat akan dibongkar Tuhan dan akan dibuat malu sendiri. Akibat si Zuma. Orang itu kan jadi murtad. Yang tadinya dia muslim, sekarang ikut Yesus. Kenapa? Udah bosan. Melihat si Zuma akal-akalannya banyak sekali. Dia selalu menarik keuntungan pribadi. Bayangkan berapa wanita. Dulu kan ada wanita juga yang protes itu. Bahkan dengan si Mahadewa dia pernah berselisih mengenai uang 47 juta. Juga dengan perempuan yang dari luar negeri itu. Juga ini sekarang. Belum lagi yang kemarin mengatakan API itu ada asosiasi pengocok jadinya karena ada orang suka kali main seks. Ya. Banyak jadinya kawan. Ya. Nah, lantas bagaimana Zuma menyikapi ini? Saya memang belum menonton video itu kemarin sampai tuntas, hanya di depannya. Bahwa si Zuma yang menyuruh Tuan Logikal menginjak Bible. Setelah dia injak, malah dia yang dikambing hitamkan. Saya nggak tahu ide ucapan itu dari mana dari Tuan Logikal. Selama ini dia kan berdebat dengan Zuma itu. Ketika habis dia memijak Bible itu, maka Zuma kan memaki-maki dia, masuk ke room dia. Saya curiga, kenapa Tuan Logikal tidak mengatakan, loh kan kau Zuma yang menyuruh aku kemarin menginjak Bible. Setelah aku injak, kenapa kau persalahkan aku? Itu tidak disampaikan dia kawan. Nah di sini letak-letak banyak rahasia-rahasia yang dimiliki oleh muslim ini kawan ya. Maka dari itu kawan, kita harus berhati-hati. Mereka sekarang sudah mulai melakukan taktik adu domba. Kenapa? Mereka sudah stres. Ya, saya nggak tahu apa membuat mereka stres, tapi itulah yang saya rasakan mereka stres. Stresnya stres bagaimana? Stres berat. Ya, sampai-sampai mereka ini pun nggak ada urusannya dengan si Ratu Ento, itu dibela mati-matian kawan. Ya, secara logikal. Bahwa Ratu Ento ini apa sih? Apakah dia bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Sudah berapa ustadz saya tanya dan berapa kiai? Enggak bisa. Ya. Jadi hati-hatilah kawan-kawan. Mereka sudah stres. Caranya adalah mengadu domba kita. Ya. Itulah yang menjadi santapan mereka. Apakah mereka berhasil? Berhasil. Karena mereka ini sekali komentar di setiap komal. Pasti menjelekkan orang Kristen yang sedang berbicara. Contoh misalnya Joseph. Wah Joseph begini bogono. Yang paling parah fitnah mereka adalah mengaitkan dengan uang. Contoh, misalnya Agatha bicara, karena uang kau nggak ada lagi, makanya kau begini. Nah orang Kristen yang menonton bisa terpengaruh kawan. Wow, orang Kristen makan nasi aja susah, hanya gara-gara si Agatha dia paling dikirimi uang. Begitu juga yang terjadi kepada saya. Mereka masuk ke setiap komal. Berusaha untuk mengadu domba Kristen agar apa? Apologet Kristen ini mati amunisi. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Adakah seseorang pergi berperang dengan biaya sendiri? Jawabnya enggak ada. Mereka tahu firman ini. Maka mereka berusaha untuk menutup jalur itu kawan. Kalau amunisinya habis, mereka tidak akan bisa berkotek-kotek. Nah ini liciknya mereka.